Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dosen. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana cara mengupload file baik dalam bentuk PowerPoint, PDF, ataupun video ke dalam e-learning yang akan berfungsi sebagai materi kita yang akan dilihat oleh mahasiswa kita. Seperti biasa, kita masuk dulu ke e-learning UPI Paulus. Kita pilih yang e-learning.ukipaulus.ac.id. Kemudian login dan isi username, isi password, kemudian login. Materi yang akan saya tambahkan yaitu di mata kuliah Teori Akuntansi kelas A. Jadi, misalnya saya membuka dari pertemuan pertama. Sebelumnya saya harus mengklik. Ini nama kelasnya sudah muncul. Kemudian untuk bisa mengetik di bagian dalam sini, kita harus mengedit dulu. Kita ke sisi sebelah kanan. Nanti kita klik tanda panah merah di sampingnya. Kemudian kita klik yang Turn Editing On. Oke, ini sudah terbuka ya. Kemudian karena ini baru pertemuan pertama, biasanya kita akan menjelaskan di announcement ini itu adalah garis besar dari materi teori akuntansi. Jadi Bapak Ibu bisa menulis di sini apa sebenarnya yang dipelajari di teori akuntansi. Tinggal klik yang gambar pensil di sampingnya, kemudian bisa diganti ini menjadi topik, bisa dimasukkan tujuan pembelajaran teori akuntansi, atau bisa juga learning outcome dari teori akuntansi. Sudah berganti. Kemudian nanti untuk menambahkan penjelasan di bawahnya, untuk menambahkan penjelasan di bawah sini, Bapak Ibu tinggal mengedit bagian di kedua. Jadi yang edit yang sebelah sini itu edit untuk yang penjelasan yang ini, kemudian edit yang di bawahnya kita ambil. Jadi kita bisa menjelaskan di sini apa sebenarnya teori akuntansi itu. Jadi kita bisa mengisi, kita bisa ambil dari RMK mata kuliah, atau bisa juga kita ambil dari RPS. Di RPS kan ini dapat diambil dari RPS ya Bu. Ini bisa diambil dari RPS. Bapak Ibu bisa tuliskan di sini apa saja. Kemudian supaya mahasiswa bisa lihat, Bapak Ibu harus mengklik yang display. Klik yang ini. Kemudian kalau sudah selesai menjelaskan, bisa save display untuk melihat tampilannya seperti apa. Atau bisa juga save yang satunya lagi. Jadi ini yang akan muncul seperti ini. Untuk pertemuan pertama biasanya kita menjelaskan garis besar dari materi kita. Atau biasanya pertemuan pertama, biasanya kita ada kontrak kuliah, bisa juga ditambahkan di situ, di kontrak kuliah. Jadi kalau mau kembali, tinggal klik yang general, nanti akan kembali ke atas. Kalau misalnya mau menambahkan kontrak kuliah, bisa juga di sini. Bisa juga ditambahkan di sini. Ditambahkan, kembali edit. Kemudian edit. Ya, di bawahnya bisa ditambahkan lagi kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya seperti apa, kesepakatannya, atau yang ada di RPS Bapak Ibu bisa dimasukkan di sini.
Kemudian sama seperti tadi, bisa save and display, bisa juga save and return to course, terserah yang mana. Jadi nanti di tampilan layar Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan lihat kalau di mahasiswa tampilannya seperti apa. Kita logout dulu. Kita akan masuk di akunnya mahasiswa. Akunnya mahasiswa sebentar supaya bisa kita lihat kalau mahasiswa lihatnya seperti apa. Jadi ini nama mahasiswanya di sudut kanan atas, ini yang punya e-learning. Kemudian kalau kita mau lihat mata kuliahnya yang tadi, oke. Nah, ini ada kelas tadi yang teori akuntansi yang ini. Nah, yang dari sisi mahasiswa yang ini ya, dari sisi mahasiswa itu yang kita ketik tadi akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Tertulis learning outcome-nya, kemudian tertulis juga apa yang kita tuliskan. Mereka juga bisa mengklik untuk bisa melihat apa sebenarnya yang Bapak Ibu isi di dalam. Nah, itu untuk pertemuan pertama biasanya kita lakukan seperti itu. Kemudian kita akan kembali ke akun dosen. Misalnya Bapak Ibu mau mengupload PPT untuk pertemuan pertama. Ini sudah kembali ke akun dosen. Kemudian kembali ke mata kuliah tadi. Oke. Ya, untuk pertemuan pertama atau topik pertama, ini kalau mau diedit nggak bisa langsung diedit di sini. Kita harus ke sisi sebelah kanan dulu. Sisi sebelah kanan, nanti di sini ada panah yang tadi yang ke bawah, klik, kemudian klik yang turn editing on, klik yang ini. Ketika dibuka maka dia akan muncul seperti ini, ada tambahan seperti ini. Nah, untuk topik 1 di sampingnya sudah muncul tanda pensil yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengganti ini menjadi pertemuan pertama bisa, atau Bapak Ibu bisa mengganti menjadi materi yang akan dipelajari hari itu juga bisa. Terserah dari Bapak Ibu bagus yang mana, tapi biasanya kalau saya sendiri saya akan menulis pertemuan ke-1. Pertemuan pertama. Kalau mau tulis tanggalnya juga bisa, kalau mau tambahkan tanggal pertemuan pertama, tanggal berapa supaya memudahkan kita pada saat pelaporan, tanggal dan bulan tahun bisa seperti itu. Supaya tidak setengah mati nanti pada saat membuat pelaporan. Kemudian ya di sampingnya kita klik yang add an activity. Oke. Karena yang akan kita masukkan adalah file yang akan dipelajari oleh mahasiswa kita, kita klik jadi masuk ke sini. Begitu saya ulangi Bapak Ibu, ketika kita mengklik add an activity yang ini, yang sejajar dengan ini layarnya tidak terlalu lebar, atau saya kecil dulu ya. Oh, tambah tidak kelihatan. Baik, kasih normal lagi, 75. Tetap tidak kelihatan. Oke, jadi kalau misalnya mau ditambahkan materinya di pertemuan ini, tinggal ambil yang sejajar, yang add an activity, klik yang ini, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke file. Di sini ada gambar file, tinggal klik, kemudian klik add. Begitu diklik add, muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan materi pertama itu topiknya apa. Misalnya karena ini pertemuan pertama, misalnya yang akan dipelajari itu teori akuntansi, misalnya penalaran ya. Penalaran. Misalnya seperti itu, materi pertama adalah penalaran. Oke, jadi kita jelaskan di sini apa itu penalaran.
Nah, ini bisanya diambil dari RPS yang Bapak Ibu sudah buat. Bisa disalin, jadi kalau sudah ada RPS lebih memudahkan, kita tinggal mengcopy paste masuk ke dalam. Kemudian, ini penalaran atau reasoning. Kemudian kita klik display. Display. Kemudian kita tinggal klik di bawahnya add, yang gambar ini ya, add file. Kemudian klik yang upload file, kemudian choose file. Choose file, Bapak Ibu tinggal cari filenya. Kelasku, ini ada teori akuntansi, kemudian tadi itu materi, tidak salah yang ini. Kita coba saja. Oke, misalnya ini slide PPT, kemudian slide ini akan saya beri nama penalaran. Penalaran. Kemudian tinggal saya upload. Nah, ini PPT-nya sudah terupload. Bapak Ibu tinggal panah ke bawah. Panah ke bawah dulu. Kemudian bisa save and display seperti ini. Atau bisa juga kembali lagi ke tadi yang pertemuan. Bisa juga tadi pada saat mengklik yang ini, yang penalaran. Bisa save and display, bisa juga langsung course, terserah Bapak Ibu mau ya, ambil yang mana. Jadi ini file yang tadi sudah diupload muncul di sini. Sekarang kita lihat bagaimana, apakah mahasiswa bisa lihat ini yang kita upload. Kita keluar dulu dari sini. Kita lihat dari sisi mahasiswa. Kalau mahasiswa melihat seperti apa, kita masuk ke akun mahasiswa dulu. Ya, ini kita sudah masuk ke akun mahasiswa. Kemudian kita mau lihat mahasiswa, lihatnya seperti apa. Ya, di sini sudah ada mahasiswa akan melihat seperti ini. Kemudian mahasiswa bisa langsung mendownload. Jadi begitu dia klik, dia langsung bisa mendownload. Mahasiswa bisa langsung mendownload. Oke. Nah, itu kalau dari sisi mahasiswa. Jadi Bapak Ibu sangat penting kita mengupload lebih dulu materi kita supaya mahasiswa lebih awal bisa mempelajari materi kita. Kemudian keuntungannya lagi kalau kita mengupload lebih awal, begitu kita mau menggunakan video conference, itu kita tidak perlu lagi menjelaskan mengenai PPT kita, tapi sesi dialog bisa langsung kita buka. Diskusi bisa langsung kita buka, sehingga penalaran mahasiswa atau daya kritis dari mahasiswa juga bisa lebih banyak waktunya. Karena dari awal dia sudah membaca materi tersebut, jadi pasti mereka sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak pahami. Sampai di sini Bapak Ibu, semoga bisa membantu pembelajaran e-learning kita di buku Paulus.